Yang kami muliakan alim ulama, para guru kami, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak ibu yang tak sempat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat nikmatnya jualah kita semua bisa berkumpul. Karena berkat nikmatnya jualah kita semua sehat, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghirup udara yang masih gratis, bisa menggerakkan tangan, mata, telinga, mulut, semua normal. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangannya wasilah risalah hidayah ini datang kepada kita. Mengecap kita hidayah itu terwaris diazab oleh Allah. Hingga suatu ketika Nabi Ibrahim dikasih pelajaran oleh Allah. Putra tercintanya diminta untuk disembelih. Ada sejarah yang jarang kita ungkap. Nabi Ibrahim sempat mengadu kepada Allah, ya Allah, lama aku nantikan putra ini. Sekarang hadir dan engkau minta aku menyembelihnya. Apakah itu memang baik untukku ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, masih ingatkah engkau ketika kuperjalankan ke alam malakut? Engkau minta sekelompok orang yang durhaka kepadaku itu aku azab. Kemudian aku azab, aku musnahkan mereka. Sedangkan mereka itu juga ciptaanku. Tidakkah engkau memahami bagaimana perasaanku? Aku telah menciptakan manusia-manusia, sedangkan engkau dengan gampangnya minta mereka dimatikan, diazab. Begitu juga engkau, putramu adalah putra kesayangan. Bagaimana kalau aku yang meminta? Maka mendengar jawaban itu Nabi Ibrahim ikhlas. Seperti bagaimana sejarah cerita tentang Nabi Ismail disembelih kita dengar sama-sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya raja yang telah berkuasa 400 tahun tadi tidak langsung diazab oleh Allah. Diberi tangguh kalau dia mau bertaubat. Kemudian setelah Nabi Ibrahim tidak mempan menasihatinya, mengajak pada agama tauhid, diutus para malaikat untuk menyamar sebagai manusia, untuk melobi, untuk mengajak sang raja sehingga mau beriman kepada Allah. Tapi sang raja tetap saja dengan sombongnya menolak. Menurut sejarah 2 kali Allah mengutus malaikat untuk mengajak, menasehati sang raja untuk beriman kepada Allah, tapi tidak juga membuat dia beriman kepada Allah. Malah pada akhirnya dia memerintahkan semua rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian membakar Ibrahim alaihissalam. Pada peristiwa membakar ini ada beberapa hal yang jadi catatan bagi kita bersama. Yang pertama, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, dia ketika mau dilemparkan ke api, karena apinya besar, setiap masyarakat mengumpulkan 1 potong kayu bakar. Kalau bahasa itu sepuntung kayu bakar dari timur sampai ke barat dikumpulkan di suatu tempat. Kira-kira sebesar apa, Pak? Segunung, dari timur sampai barat masing-masing sepotong, dikumpul di satu tempat untuk bakar Nabi Ibrahim, kemudian dibakar. Dinyalakan apinya. Ketika api mulai membesar, ada masalah ternyata. Jangankan melemparkan Nabi Ibrahim, nak marak nak dekat api itu lagi tidak tahan. 2 kilometer sudah panas. Bagaimana mau melemparkan Nabi Ibrahim? Ternyata untuk sebuah kejahatan akan ada pendukung-pendukung setia. Azazil, iblis laknatullah muncul, berbisik kepada raja yang sombong. Raja Namrus, kita buka saja, kita spill saja namanya. Kita spill ya sekarang itu. Kita spill saja namanya. Raja Namrus, dia berbisik iblis. Woi Bruce, jangan bingung-bingung nak melempar ke Ibrahim. Istana kau ini tiangnya 2 pakam, propilan. Wong yang hidup 400 tahun, berkuasa 400 tahun, kira-kira tiang istana sebesar apa? Besar pasti. Buat baik ketapel, betetan. Kemudian Ibrahim jadi umpannya, jadi pelor ya. Betetkan ke api situ. Kemudian dibuatlah ketapel. Diketapelkan Ibrahim ketika melayang-layang di udara. Setiap ada perbuatan buruk yang didukung oleh orang-orang buruk, pasti ada orang baik yang didukung oleh orang baik, betul? Setiap perbuatan buruk pasti ada yang mendukung yang juga orang-orang buruk. Setiap perbuatan baik pasti didukung oleh juga orang-orang baik. Ketika Nabi Ibrahim melayang-layang di udara menjelang jatuh ke api, malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, izinkan aku menolongmu.
aku ini sahabatmu. Jadi Nabi Ibrahim itu berkawan dengan malaikat, Pak. Iya, kita berkawan juga ya. Ya, setuju. Nah, setuju. Cuman ada sikap malaikat yang kita agak ngeri kalau berkawan dengan dia. Kalau dia sisip, jingoknya kita lah kecapean terus bacaannya, malas sholat bela da'ca berdiri, ngesir gitu. Itu malaikat maut itu ya. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, izinkan aku menolongmu. Apa kata Ibrahim? Wahai Jibril, aku hargai pertolonganmu, tapi izinkan aku bertanya, apakah engkau menolongku atas perintah Allah? Nah itu Nabi Allah Ibrahim. Apakah engkau menolongku atas perintah Allah? Kata malaikat Jibril, dak. Aku tuh kesian bae dengan kau, tuh bukan berkawan lelamo. Jadi kesian aku. Kalau bukan karena perintah Allah, minggir. Kata Ibrahim, biarlah aku masuk ke dalam api. Kemudian ketika masuk ke dalam api bergejolak, tangan Nabi Ibrahim itu dibelenggu, kakinya dibelenggu dengan rantai. Datang cicak. Ngembus-ngembus pula dia nak mesak api itu. Sebetulnya dia tahu dia tidak bakal pacak mesak api, dan tidak perlu. Tapi karena dia nak nunjuk ke diri bahwasanya dia berpihak kepada siapa, gembus-gembus dia. Ketika burung pipit datang mengambil air dengan paruhnya, kemudian diejek oleh cicak, sudahlah dah kemati banyu itu, api itu, dengan banyu dikit dicucuk kau itu. Itu. Kalau bahasa Inggrisnya bill itu, atau big, cucuk itu paru. Pagut. Ya, apa namanya? Pagut. Nah, pagut. Dah kemati katanya. Betul kata burung pipit. Air yang kubawa ini memang tidak bisa mematikan api itu, tapi setidaknya Allah tahu di mana aku berpihak. Takbir. Setidaknya Allah tahu di mana aku berpihak. Sampai hari ini ribuan tahun telah berlalu dan kita tetap yakin bahwasanya burung pipit berpihak kepada Ibrahim, berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, perbuatan kecil yang dilakukan cicak, perbuatan kecil dilakukan burung pipit, ribuan tahun dikenang dalam sejarah bahwasanya pipit telah berpihak kepada yang benar dan cicak berpihak kepada yang batil. Bagaimana dengan kita? Maka setiap tindak tanduk kita pada hari ini harus mengukir sejarah bahwasanya kita ini orang baik dan berpihak kepada yang baik. Takbir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Cicak sudah, kemudian burung pipit sudah, malaikat Jibril sudah, Nabi Ibrahim masih di dalam api. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim tidak dengan air. Mengapa tidak dengan air? Kalau dengan air maka orang akan mengira jangan-jangan itu air dari burung pipit tadi. Tapi apinya dibiarkan mati oleh Allah. Setelah selesai apinya semua redup padam. Kemudian Nabi Ibrahim kibas-kibas. Bahkan jubahnya pun tidak terbakar. Tapi rantai-rantai membelenggu habis. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan. Siapa yang menyelamatkan? Allah yang menyelamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadi dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Tapi ada kata selamatnya Pak. Kalau ada kata selamat itu mati juga Nabi Ibrahim. Tidak mati kepanasan, mati kedinginan. Cuman aku pesan dengan bapak-bapak, ayat itu jangan dipelintir. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Agak bapak ganti nama bapak. Nah itu tidak boleh sesat itu. Kalau bapak melakukan itu berhodam itu. Berhodam. Ciri-ciri yang berhodam itu kalau pergi yasinan dia gelisah Pak. Asal mulai baca yasin dia gelisah. Kaki di atas salah, di bawah salah, di konjor salah, nyender salah, duduk salah. Itu biasanya berhodam. Tapi tidak yang semua itu berhodam. Siapa tahu asam urat. Lagi bapak lihat, hodam bukan. Siapa tahu asam urat. Gitu. Asam urat. Tapi kalau umur baru 30-an kalau belum asam urat tuh. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita lanjutkan ceritanya. Cicak makanannya apa Pak? Nyamuk. Oh, jadi Allah itu cicak itu cuma bisa merayap, nyamuk bisa terbang. Sebetulnya Allah sedang menghina cicak sebetulnya itu, menghinakan cicak. Apa pesannya? Wahai cicak, kurang apa lagi? Kau cuma pacak merayap-rayap di dinding, bahkan melompat pun tidak jauh. Tapi aku dekatkan nyamuk-nyamuk itu jadi makanan kau, supaya bersyukur. Tapi apa yang dilakukan cicak? Niup-niup api untuk membakar kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Durhaka cicak, Pak ya? Durhaka. Lalu Allah utus pasukan makanan cicak, nyamuk. La yastahi adriba masalah ma ba'udatam wa ma fawqaha.
Itu ayat yang kita kenal semua, surah Al-Baqarah ayat 26. Allah utus nyamuk, ada dua riwayat mengatakan. Riwayat pertama, nyamuknya jumlahnya banyak sehingga menghabisi bala tentara Namrus sampai tertinggal tulang-tulang saja. Kemudian Namrus masuk ke ruangannya yang aman. Dia mengamankan diri dari serangan nyamuk, tapi dia lupa ada satu nyamuk yang sisip masuk ke ruangannya. Masuk ke ruangan, masuk hidungnya, terus ke belakang sampai menggigit batang otaknya, Pak. Bayangkan sakitnya bagaimana. Sakitnya tidak tertahan, sampai Namrus dikira gila. Dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Kemudian pada akhirnya dia mengambil martil yang besar, dia hantamkan kepalanya, mati Namrus. Bagaimana matinya Namrus? Digigit nyamuk. Dia tidak dihantam batu besar, dia tidak terkena sambaran petir, tapi mati digigit nyamuk. Begitulah Allah menghinakan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berkuasa 400 tahun, kekuasaannya dari timur hingga ke barat, tentaranya jutaan, tak mampu menyelamatkan dia dari gigitan nyamuk. Nah, kita lebih hebat sebenarnya. Kita pakai hit, Pak ya? Ada yang lebih bagus dari hit? Yang lebih mahal banyak ya? Nah, matinya digigit nyamuk. Apa pesan moralnya? Satu, kalau seorang pemimpin, raja yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan berlama-lama, tidak diikut campuri urusannya, maka lama-lama dia akan melenceng. Dia akan mengaku Tuhan. Tapi kalau dia sudah, sejak dia belum jadi pemimpin, dia sudah tahu siapa Tuhannya, mudah-mudahan setelah dia jadi pemimpin, dia tetap tunduk bahwasanya dia ada yang dia sembah, bukan dia yang harus disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan sekecil apapun yang baik itu akan dikenang sepanjang sejarah. Kawan-kawan kita mungkin telah hilang, wafat, tetapi sejarah akan mencatat. Allah akan tahu, para malaikat akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah berdiri di barisan yang benar. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh cicak itu tidak membuat Nabi Ibrahim jadi celaka, tapi sepanjang sejarah dikenang dia telah berpihak kepada yang buruk, menghembus-hembus. Yang berikutnya pesan moral yang bisa kita ambil, ketika Nabi Ibrahim mau diselamatkan oleh Jibril alaihissalam, Nabi Ibrahim hanya akan menerima pertolongan kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah memohonnya hanya kepada Allah. Itulah yang disebut ikhlas. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Salah satu wasiat yang keempatnya adalah berikhlas-ikhlaslah dalam beramal, karena Allah itu maha teliti. Orang yang ikhlas dalam beramal, dia akan bisa menggunakan hatinya. Nah, kalau kita tidak punya perasaan, maksudnya tidak bisa beda-beda, itu harus bertanya-tanya kita. Karena hati itu menurut ahli itu dibagi 4 ruang, Pak. Ruang terbesarnya namanya sudur. Banyak di Quran disebutkan sudur. Sudur itu rongga dada. Rongga dada itu sudur. Disitulah segala macam bercampur, termasuk bisikan setan was-was bercampur di situ. Kalau diibaratkan, padahal Ustaz. Ahlan Ustaz. Tidak. Padahal nanti tutup tadi. Gantian ini. Baik. Sudur, rongga terbesar di dada. Disebut dengan dada, rongga dada. Ada orang menyebutnya hati. Hati itu dibagi 4. Yang ketiga namanya kolbu. Jadi di dalam rongga itu ada lagi ruang kecil namanya kolbu. Banyak di Quran disebutkan kolbu. Kalau sudah bisa menggunakan kolbu sudah selamat, kolbun salim, kolbu yang selamat. Sering disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam kolbu ada pu'ad namanya, pu'ada. Itu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya telinga, mata dan hati kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Fu'ad. Di dalam fu'ad ada namanya lub. Lub itu orang yang menggunakan lub disebut dengan ulil albab. Apa ulil albab itu, Pak?
Ulil albab itu orang yang sudah bisa menggunakan hati semurni-murninya. Dia bisa menimbang mana benar, mana salah, siapa yang harus dibela, siapa yang tidak. Orang yang bisa menggunakan hatinya lub disebut ulul albab. Dia bisa jernih, ikhlas beribadah. Tapi kadang-kadang ulil albab karena kurangnya iman, ada dosa-dosa yang belum ditobati, berubah menjadi ulil amplop. Nah itu bahaya, Pak. Kalau ulil albab berubah jadi ulil amplop, itu berbahaya. Berbahaya sekali. Maka insya Allah kita yang hadir di ruangan ini istiqomah. Tadi kami testimoni saat kalau selesai pilkada masih ada majelis ini bakal berlangsung, sepakat ini kayak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Nah itu mungkin snacknya beda gitu, Pak. Snacknya beda, insya Allah ya. Amplop ceramahnya beda. Amplop ceramahnya beda belum, masya Allah. Yang jelas, kalau wakil wali kota dari Kito, itu pakai WA. Kalau bukan dari Kito, tidak tahu nomornya gitu. Banyak jalur gitu, 3 tingkat gitu nembusnya. Nah itu salah satunya tadi ya, salah satunya insya Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sudah terang benderang bagi kita tadi tentang kisah Namrus. Namrus yang sombong, berkuasa 400 tahun timur ke barat kekuasaannya, mati digigit nyamuk. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sampai jam berapa ini? Digigit nyamuk. Oh 10 menit lagi. Namrus mati. Apakah selesai orang-orang sombong itu? Muncul lagi. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kalau ada anak laki-laki lahir, dibunuh. Kalau ada perempuan yang lahir, dibiarkan hidup-hidup. Siapa itu? Orang menyebutnya Parau. Quran menyebutnya Fir'aun. Fir'aun di Mesir sana, Pak? Bukan Fir'aun di sini, tidak tahu. Ini Fir'aun yang di Mesir. Kalau ada anak laki-laki meninggal, lahir dibunuh, perempuan dibiarkan hidup supaya bisa melahirkan anak. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia takut kehilangan kekuasaannya, disebabkan oleh sebuah mimpi. Bahwasanya akan ada bayi yang lahir pada hari dia bermimpi yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Sampai-sampai pada akhirnya puncak dari kesombongannya itu, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Siapa yang menghadapi Fir'aun? Siapa yang dikirim oleh Allah? Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa, diilhamkan kepada ibu Musa, an ardihi, susukan anakmu. Kalau kamu khawatir maka hanyutkan. Tapi Allah punya rencana lain. Musa yang dihanyutkan diambil oleh istri Fir'aun, tempat yang paling berbahaya di negeri itu, tapi sekaligus tempat yang paling aman bagi Musa untuk tumbuh, yaitu Fir'aun. Nabi Musa itu adalah nabi yang macho, Pak. Nabi yang kuat sejak bayi. Bapak mungkin pernah mendengar Nabi Musa itu ketika remaja melerai orang, kemudian dia pukul mati. Tapi pada bayi itu ada sejarah mengatakan ketika dia digendong oleh istri Fir'aun, anteng dia. Tapi ketika digandong oleh Fir'aun, gelisah dia. Kemudian dia pegang janggut Fir'aun, berdarah janggutnya, Pak. Berarti kuat sejak bayi Nabi Musa itu. Nabi Musa alaihissalam itu perjuangannya menghadapi perjuangan yang luar biasa. Apakah cuma Fir'aun musuh Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa berhadapan dengan Korun, orang kaya raya, tapi tidak peduli pada kebenaran. Dia hanya peduli pada kesenangan dia saja. Nabi Musa berhadapan dengan Haman, orang terpintar sepanjang sejarah, tapi berpihak kepada Fir'aun. Nabi Musa berhadapan dengan para tukang-tukang sihir. Nabi Musa, Fir'aun dibela oleh Balaam, orang yang punya 3 doa mustajab, tapi tidak mendoakan Musa. Dia malah habis doanya untuk kepentingan dunia saja. Kemudian Nabi Musa dihadapkan kepada Bani Israel yang tidak mau bersatu padu. Bahkan di antara Bani Israel itu ada yang merasa berpihak, berdiri di tengah-tengah. Kami di tengah-tengah baik. Kami tidak pihak Firaun, kami tidak pihak kaum Musa, kami netral. Golput. Kalau kita nisbatkan kepada ayat itu, golput di Quran itu disebutkan pada golongan Firaun. Maka jangan coba-coba golput. Orang yang mendiamkan kebenaran,
tidak berbuat pada kebatilan, itu digolongkan Allah dalam ayat itu sebagai golongan yang batil. Nah, sekarang jelas Pak ya? Jelas. Ya, kalau di tengah-tengah batil. Atau ada lagi Bani Israel itu, dia bilang lajulah dulu Musa, ajaklah kawan-kawan ke situ. Kalau kau berhasil menyusul. Nah, kalau kau tidak berhasil, nah itu kan risiko kau dewek gitu nyo. Nah, gitu. Tapi ada pesan moral yang luar biasa dari Nabi Musa. Berhadapan dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, bukan cuma punya bala tentara, bukan cuma kaya, bukan cuma berkuasa, bukan cuma berduit. Fir'aun itu, dia dibela oleh Haman yang pintar sepanjang sejarah, dibela orang yang ahli hikmah, Bal'am. Dia juga dibela oleh tukang sihir. Dia disupport oleh Korun yang hartonya tidak terhitung lagi. Jadi Korun itu Pak, hartanya banyak. Itu pun tenggelam. Apalagi Korun zaman now. Jauh ya. Tapi dalam sejarah tidak pernah tercatat Nabi Musa mengundurkan diri sebagai nabi. Pernah ada Pak? Bapak baca surat pengunduran diri. Karena perjuangan terlalu berat, dengan ini ya Allah aku mengundurkan diri sebagai nabi. Tidak ada. Tapi maju terus. Bahkan menurut sejarah, guru kami mengatakan ketika mau menyeberang Laut Merah, ketika laut itu sudah terbelah, kita cuma tahunya laut itu terbelah satu. Tapi menurut guru-guru kami mengatakan laut itu terbelah menjadi 11 jalur. Kenapa? Karena Bani Israel yang tidak mau bersatu. Dia galak melok Musa, tapi tidak galak digabung. Dia nak dewe-dewe. Grup kami, grup situ, jangan dicampur adukkan. Bahkan untuk nyeberang laut, itu mereka tidak galak bersatu. Tapi apakah Nabi Musa mengundurkan diri? Tidak. Makanya ketika di tepi laut, terdesak mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Nah Musa, selesai kau. Tapi apa kata Musa? Jangan terlalu khawatir, Tuhanku bersamaku. Tapi bukan Tuhan bersama kita, tapi Tuhan bersamaku. Mengapa Musa mengatakan, Nabi Musa alaihissalam mengatakan itu? Karena Bani Israel ini kalau untung dia melok, kalau rugi tidak galak. Nauzubillah. Tapi tidak dengan kita. Kita adalah orang-orang istiqomah. 6 pekan sudah berlalu Ustaz, kegiatan ini. Ini adalah orang-orang istiqomah. Kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah jaga dapur-dapur kita. Semoga perbuatan kecil ini terwariskan kebaikannya kepada anak cucu kita. Hari ini kita mensupport saudara kita untuk maju. Tapi kita tidak tahu 10, 20, 50 tahun yang akan datang. Bisa jadi kebaikan kakeknya yang sekecil ini, bisa jadi itu jadi sebab mereka muncul ke permukaan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kakek ya, kakek. Kalau saya tadi kan paling 60 tahun lagi. Ustaz Aris, kalau cak 63 tahun lagi. Ustaz Sopim tadilah diam-diam dia cak lama rasul. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Sebetulnya ada satu cerita, tapi saya pendek saja, tentang Raja Abraha. Raja Abraha itu adalah raja yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada kodo dan kodar, sehingga dia mau berbuat itu. Mengapa pasukan gajah itu mau menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha yang tinggalnya jauh di seberang lautan itu membuat tandingan Ka'bah, karena Ka'bah banyak dikunjungi orang setiap tahun. Kemudian Raja Abraha membuat supaya jadi pusat ekonomi, tetapi dia tidak mengenal tauhid. Orang tidak juga berkunjung ke tempat yang dia buat, masih juga berkunjung ke Ka'bah. Karena dia seorang raja yang tidak mengenal tauhid, tidak mengenal takdir, tidak mengenal aturan Allah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah supaya Ka'bah tidak ada tandingannya, sehingga apa yang dia usahakan itu akan berhasil. Maka penting, sekali lagi penting bagi kita mensupport seorang pemimpin yang mengenal tauhid, yang mengerti kodo dan kodar, yang mengerti pembagian-bagian rezeki yang tidak tertukar. Maka insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, tidak akan muncul Abraha gaya baru, Abraha yang parah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Buah jambu berbuah lebat, dibuat rujak hari Selasa. Dari tadi kami ngomong cak hebat, kami takut lagi berdosa. Alhaqum min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ya. Setelah sampai.
bagi di jalan wajibika karim wa alim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqan wa tafarraqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afwa inda hisab. Allahumma asin akhiratana fil umuri kulliha wa ajilna min dunya wa azabil akhirah. Allahumma sunna fa innaka khairun nasirin wa fa'lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairur ghafirin wahdina wa nadina minal qawmiz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, senantiasa kita dapat bersyukur selalu dipanjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkau telah mengikut kami di Masjid Islahul Ummah pada sore Jumat ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Kiranya pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor 03 bisa menjadi pemenang ya Allah. Bisa memimpin kota Prabu Muli ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, apa yang sudah diceritakan tadi memang tepat untuk nomor 03 ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pemilu kada tahun ini ya Allah pemilu yang damai ya Allah. Pemilu yang barokah ya Allah, yang menghasilkan pemimpin yang kenal dengan agama ya Allah, yang bisa membawakan kami sebagai masyarakat kota Prabu Muli Baldatun Thayyibatun Mubarakatun ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa para pahlawan kami kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Ini sudah yang ke-6 kita bersama hadir di momen yang spesial, di hari yang penuh berkah, hari Jumat. Dan satu tempat dikatakan Rasul bahwa kalau kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu diijabah, yaitu antara asar dan maghrib hari Jumat, atau riwayat lain menyebut antara dua khutbah. Termasuk ya hari ini kami baru pulang ya, belum sampai ke rumah ya, belum masuk rumah, jadi statusnya masih musafir. Makanya tadi begitu selesai 12.15 sampai sholat jamaah kosong, kalau tidak kekejar lagi sholat Jumat. Jadi saya duluan untuk hari ini kampanye di Cambai, jadi sempat melok tadi. Begitu datang baru akan dimulai, manggil yang berdoa, kata Pak Ridho jangan suruh yang berbalik ini lah. Jadi nyambil doa musafirnya tuh ya. Jadi mudah-mudahan sama
terakhir tanggal 7 kemarin itu Pak Ridho mengumpulkan keluarga besarnya. Ya. Kalau pernah saya dengar bahwa satu RT itu 2 orang, itu yang ditunjuknya. Tapi lebih dari itu banyak. Ya. Nggak tahu Karolin itu mendatang kalau baca 2.000. 1.400 kemarin. Nah, itu artinya berlapis-lapis bahwa kita itu tidak main-main. Ya. Ya. Yang kedua, ini baru dapat pengumuman bahwa pendataan sementara ditutup dulu, pendataan calon pendukung kita. Artinya kalau sudah ditutup itu target sudah tercapai. Ya. Jadi memang kita target 100.000 dan itu akan diverifikasi. Alhamdulillah antara data 1 dan data 2 sudah hampir. Nah, jadi itu maksud kita bahwa memang nggak menang gitu ya. Ketiga, memang kampanye kita saksikanlah, ya rame terus ya. Dan kita bukan istilah mobilisasi, uang dari desa ini, kalaupun ada itu memang cintanya, bukan diajak, relawan. Jadi fokus kita memang seperti ini kan di Cabai. Jadi kata Ibu Suranti itu kita nyiapkan 500 kursi. Banyak yang bertegak ketimbang duduk. Artinya banyak. Jadi perkiraan tadi mungkin ya 1.000 orang penuh. Ya. Nah itu begitu ditanya hampir sampai tidak. Adalah sih kok dua luar Sungai Sindur. Dan kalaupun datang bukan karena diajak, dia senang banyak datang. Tidak dimobilisasi. Sampai hari ini belum ada di tim kita ini ngajak orang kampanye disiapkan ongkos kecuali deklarasi kemarin ya. Jadi memang karena calon ini yang datang bukan datangkan orang, bukan ya. Kecuali tanggal 21 GG tanggal 21 GG memang kita kampanye apa. Pak Ridho sudah nyiapkan 15.000 baju ya. Udah tahu kemarin bagian belum? Nah, jadi kaget yang jalur kan dibagi-bagi tuh, PKS kebagian juga untuk mengerahkan massa. Jadi yang jalur sahabat ini mungkin lewat sini aja ya. Kami lagi mempertimbangkan kalau pajak kita tuh kompak, memang kompak itu kan kalau AA kalau itu ya. Kalau dapat baju kalau. Jadi kalau 15.000 berarti cukup dari Pak Ridho baju itu. Nah PKS kebagian 2.500. Tapi kita sudah ada cadangan lain 1.500. Kalau ternyata itu memang kurang, yang jalur kita pakai yang kita siapkan itu. Nah, itu tanggal 21 di lapangan Polsek. Ya, Polsek. Nah, baik. Kemudian survei kita bagus ya, survei bagus, insya Allah. Tapi belum dipublish belum, tapi insya Allah bagus ya. Termasuk perubahan peta setelah debat pertama. Di tingkat audiens, di tingkat masyarakat awam dan masyarakat yang belum menentukan pilihan atau kemarin ragu-ragu, ini ada pergeseran ke arah dukung kita. Itu menurut pengamat ya. Nah kita tanggal 14 berapa? Kayaknya ada debat lagi. Cuman debat ini sekali lagi live disiarkan langsung lewat YouTube maupun PAL TV, jadi bisa ditonton. Mudah-mudahan ini juga akan hasilnya lebih baik sehingga akan membuka, karena walaupun yang hadir terbatas, media ini terus ya, media baik media cetak elektronik maupun WA kita yang kemarin posting itu berpengaruh juga. Nah jadi itulah agenda kita. Tidak terasa tanggal 27 inilah mulai ujung-ujung ya. Nah, makanya partai koalisi mungkin setelah debat kedua ini ada konsentrasi ya pemantapan saksi ya, pemantapan tim di lapangan ya, untuk tadi memastikan perjuangan kita ini maksimal ya, maksimal. Jadi itu saja hari ini ya, kami sekali lagi hanya
tadi mewacanakan ini ya, tadi pertama kita beribadah, nambahi amal hari Jumat ini, baca yasin ya, bersolawat, kemudian nambahi ilmu ya, tausiah. Ini berarti sudah 6 orang yang tausiah. Lagi sampai menjelang masa tenang pun masih mungkin di 2 hari terakhir akan kita fokuskan di aula, mungkin akan lebih besar ya, kita akan lebih besar, mungkin apakah dibagi 2 ibu-ibu misalnya khusus, karena gedung kita itu muat 800, insya Allah sehat ya, bisa 1000. Di bawah Bapak kita akan perluas menjelang. Kalau kegiatan tertutup ya, dan itu acara doa-doa, tidak ada halangan ya, kita kan tertutup, itu menunjang kita punya ini. Jadi mungkin di terakhir, mungkin 2 terakhir kayak kita akan adakan jadi sholat asarnya kalau memang tidak muat di sini, kita siapkan tempat di sini, sholat asar di situ. Kemudian jam 5 sudah selesai hari Jumat itu. Jadi ini ikhtiar kita ya. Kalaupun ada rezeki lain kaget, itu kita anggap bonus dari Allah ya. Dapat baju seragam gitu ya, itu bonus. Atau mungkin kaget, ayo Ji Pak Amin, kalau makan di sini kaget misalnya hari pemungutan suara ya. Kayak kita bicarakan. Yang jelas kita sudah dapat gambaran ya, bahwa Pak Ridho ini kan di samping dekat dengan masyarakat ya, dan juga berbuat untuk masyarakat, tapi kepengen menang. Jadi walaupun ini datang terus ya, datang terus. Artinya dia memang bertanggung jawab agar pasangan kita di mana. Walaupun ada yang ngomong, aku Pak Ridho tulah, ya taruhlah yang tidak senang, itu ceritanya. Kan hasil survei banyak, masih 70-80% yang senang dengan Pak Ridho. Udah kita ngambil yang 80%, itu baik. Terserah lo, nggak mau lain kan? Yuk. Nah, jadi ada lah yang masuk ke kita itu ngomongkan, aku Pak Ridho nak jadi wali kota, tidak. Dia jadi bapak wali kota lagi. Bapak PKK itu Pak Ridho kan? Kita salah memang. Kalau Pak Ridho jadi wali kota, bapaknya ya Pak Ridho. Jadi kan ketemu tuh lah. Jadi 3 periode itu memang masih sebenarnya. Artinya masih masyarakat menginginkan beliau itu, karena ada beberapa hal yang belum selesai, yang memang beliau ingin tuntaskan, termasuk sambungan gas, rumah-rumah itu kan. Nah, karena itu ya saya sebagai wakil ini kan, sebenarnya tanpa kita pun berbuat, dia udah menang kan? Dia udah menang. Nah, kita tadi kata jangan tak ganti peran ya, jangan tak ganti gawi ya. Jangan ada kesan namanya menang wae kan. Nah, ini barangkali tidak tahu Pak Ridho, kita lah 6 kali. Ya, aku yakin tahu, cuma tidak ini ya. Nah, termasuk tadi dia ngomong, kalau balik ke rumah belum, tidak capek ya. Pak, itu mestinya kalau baca kampanye balik hari dari Mekah ke balik hari gitu. Saking. Jadi dalam sudah hampir 30-32 kali pertemuan ini, rasanya belum pernah melihat Pak Ridho itu cemberut kalau kita kampanye. Senang tuh. Senang, artinya kita dalam berkoalisi ini bisa menempatkan diri dan kita tahu diri ya. Jadi untuk diketahui, aku lah pernah melok kan dengan Pak Garing dan merasakan saat itu nak nyari tempat kampanye, nak nyari tenda, nak nyari siapa pengisinya, naik mano. Nah, ini kita tinggal terima beres. Tadi dah datang, kami datang dah siap kan? Tak tahu siapa yang bergerak ini. Nah, jadi artinya kita diuntungkan dalam artian untuk kebaikan. Dan beliau memang mengisyaratkan ke depan agar umat Islam ini sama-sama maju, baik lanang maupun betina. Ya. Contoh beliau selalu menyebut kadang-kadang di masjidnya Al-Muhajirin, Pak Al-Nodi. Dan buat apa yang guna kas banyak kalau jamaahnya buntu kalau. Jadi artinya kita sudah harus berpikir ke depan. Kas masjid itu kan kalau fisiknya dari pemerintah misalnya. Nah, kasnya itu untuk apa? Ya, artinya untuk kesejahteraan jamaah.
Lagi itu support ya, kita mediasi. Ya, jangan-jangan tadi salah satu kita nyebut tidak dapat seragam, seragam kan tidak ada tuh APBD kan, sekali berjalan baca untuk 20 kan, sekali DR balik beli 20, cukup untuk sewa masjid. DR sekali lagi beli 20 untuk sewa masjid. Ya. Kabarnya besar DR wali kota ya. Wakil wali kota. Tapi kos ketemu aspa sama wahai kecil juga. Kalau ketua DPR atau BOP, kalau wakil wali kota ada BOP gitu. BOP itu kan biaya operasional. Kalau pimpinan dewan ada, kalau ketua 60, kalau wakil 40 sebulan. Nah itu kan untuk masyarakat. Jadi kalau mana ya ketua wakil ada, wakil wali kota ada nanti kan. Jadi yang model-model tadi kan tidak harus memberatkan APBD, ya. Tapi bertahap sambil menghidupkan pengajian. Jadi kalau di pendopoan itu sebulan sekali, mungkin kita paling tidak seminggu 3 tempat. Minggu ini 3 masjid, minggu depan 3 masjid. Jadi sebulan bisa 12 masjid ya, yang kita ajak sama-sama gerakan Kamis tadi. Jadi gerakan kembali ke masjid. Jadi yang sudah ada ini nak kita kembangkan. Jadi yang MUI ada Kamis kita support, yang subuhnya ada. Jadi kita tidak usah buat program baru, yang itu baik kita kembangkan, kita dorong. Ngaku tidak ramai sekali ini, mungkin kalau jarang makan nasi minyak ya. Kayak kampung itu buat nasi minyak, kita ramaikan masjid ini. Dananya kan dana operasional wakil wali kota. Jadi kita belum tahu kata siapa Luki Hakim itu kan wakil Bupati Indramayu. Setahun 2 bulan dia mundur. Ngaku karena tak digawi oleh Bupati. Tapi walaupun tak digawi masih aku tunjangan aku hampir 120 juta sebulan. Ya udah galak makan yang brutal, dia mundur dia kan. Nah sekarang nyalon lagi. Jadi tidak pegawai lagi, dapat tunjangan. Apalagi pegawai. Nah kita sudah sepakat dengan Pak Ridho, beliau salah satu memutuskan dengan kita bahwa kita akan bersama selama 5 tahun dalam suka dan duka. Jadi itulah salah satu kenapa dia memilih kita. Dengan lain tuh dia pikir, kaget ini aku ini di tingkat tengah jalan. Dikuida, insya Allah, Bismillah dapat kesempatan ini sudah rezeki besar. Ya. Tidak dapat apa-apa, dapat hak-hak sebagai wakil wali kota jadilah. Yang jelas Pak Agok bakal begitu. Kalau nak ke kepala SMP tidak perlulah karena ada wali kota cukup wakil cukup banyak. Nah, jadi banyak kemudahan yang lain yang kira-kira tadi Cak Basnas ini dari sumber kakek dihidupkan lagi. Nah kakek kita kembangkan lagi, ajak BMI yang ada itu kita duduk programnya mungkin Siko yang mendanai gabungan ya. Contoh pengemukan sapi ya. Bahan itu yang berbuat sekarang ini. Cuman nak minjam ke bank itu jadinya banyak nih yang ribet tuh, belum diperiksa, belum apa. Jadi kalau ada dana umat 10 orang ya, misalnya 2 juta kan, sudah 20 juta kan? Sudah pajak aja 5 sapi setahun. Jadi lah pajak untuk kurban tahun depan. Itu Pak Teguh. Dia pajak inseminasi buatan. Jadi nyuntik. Jadi tidak lagi kawin konvensional, nggak pakai suntik. Dan sudah berhasil. Nah tinggal nak ngebukannya, bank sudah siap. Cuma aku tak kalah diperiksa itu. Karena urusan dengan bank, dengan pemerintah ini kan banyak birokrasi. Karena itu kakek kita himpun di Basnas itulah kakek ada bagiannya yang menghimpun para donasi untuk ekonomi produktif. Ya. Mungkin nyari 10 orang itu kan kepala dinas kan hampir 40. Ya jadi itu kita kakek sama-sama. Demikian mungkin tambahan dari kami. Sekali lagi sudah siap ya? Siap kita makan di rumah, ada 2 meja di dalam, di luar. Ibu-ibu sudah disiapkan. Nah selanjutnya tunggu pengumuman ya minggu yang akan datang. Karena minggu yang akan datang ini kan sudah masuk, tapi belum, masih 2 kali lagi. Kita tanggal 27. Kemungkinan yang saya sebut besar nanti di menjelang minggu tenang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.